Ya, bersyukur pada Tuhan untuk pemeliharaannya. Di pagi hari ini kita ngomongin tentang yang namanya pencobaan, Pak Andi Halim. Nggak Ya. diminta mencoba itu datang loh Pak Andi Halim. Yes. Ya kita akan buka dengan doa dan Anda Pak Andi Halim juga bisa masuk ke dalam pendahuluan. Silakan Pak Andi Halim. Oke, selamat pagi, salam jumpa untuk semua rekan-rekan yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur atas anugerahnya bagi kita semua yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya. Dan kita bisa saat ini berjumpa kembali, semua juga karena anugerahnya. Kita bisa dibukakan rahasia Allah, itu juga anugerahnya. Ya, dan Tuhan masih memberi kita kesempatan, dan kesempatan ini pun juga adalah anugerah. Mari kita berdoa, kita bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Terima kasih kami masih diberi hidup dan diberi nafas sehingga kami masih bisa menjalani hidup ini. Dan kami juga diajar Tuhan untuk mempergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Semua adalah untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kami juga mensyukuri akan anugerah-Mu yang luar biasa ini. Kami juga boleh, yang terutama kami sudah diselamatkan oleh darah Kristus. Dan kami juga dibukakan rahasia-rahasia Allah. Dan kami serahkan ya Tuhan supaya semua ini kebenaran-kebenaran firman-Mu boleh kami juga alami dalam kehidupan kami. Bukan hanya secara teori kami berpikir, tapi kami sungguh-sungguh boleh mengalami dan kami boleh dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu dalam menjalani hidup sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini dan seluruh rekan-rekan pendengar radio RMC, baik yang di YouTube, di Zoom, dan di aplikasi radio RMC, Tuhan berkati semuanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Ya, saudara, mari kita membuka ini ya, membuka bacaan yang kita pelajari bersama. Kita mengambil dari satu buku, ya ini sudah sesi yang kedua. Buku yang judulnya adalah Pencobaan. Ya. Ini bukunya Pencobaan, karangan daripada John Owen. Dan kenapa saya pilih buku ini? Ya karena buku ini sangat bagus ya dan menjadi berkat bagi pembacanya. Tapi juga bukan buku yang sangat berat ya, tapi juga sangat, meskipun pemahamannya juga sangat dalam, tapi juga sangat aplikatif ya, bisa diterapkan dalam kehidupan secara nyata. Ya, mari kita membaca bagian ini, saudara. Kita melihat di halaman yang pertama. Kita yang season 1 dulu sudah membahas yang halaman pertama ini. Sekarang kita bahas lagi. Supaya makin lama, makin dalam, dan makin memahami kebenaran-kebenaran ini. Ya, silakan tolong dibacakan oleh Yusat dari halaman pertama ini sampai halaman keempat, halaman ketiga sampai halaman keempat, sampai pada ini pergantian judul. Nah itu berhenti di situ ya. Silakan. Mengenai pencobaan, mengatasinya dengan hati-hati. Ini pelajaran yang kedua, jatuh ke dalam Maaf. Halaman 3 ya. Oh, oke. Halaman 3 dan halaman 4. Halaman 3 dan halaman 4, oke.
Peringatan Sang Juru Selamat terhadap pencobaan. Para murid merasa aman sekalipun bahaya yang mengintai begitu dekat. Karena itulah Tuhan memberikan peringatan ini. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Terambil di Matius 26 ayat yang ke-41, Markus 14 ayat yang ke-38, dan Lukas 22 ayat yang ke-46. Setiap murid Kristus membutuhkan peringatan yang sama. Peringatan ini terdiri atas 3 pelajaran yang sangat hakiki yang perlu dipelajari dengan seksama oleh setiap orang Kristen. Yang pertama, setiap orang Kristen harus terus-menerus berjaga-jaga atau waspada terhadap pencobaan. Yang kedua, jatuh ke dalam pencobaan berarti mengalami pencobaan yang paling kuat dan berbahaya. Dan yang ketiga, agar tidak dicelakai oleh pengalaman dicobai semacam itu, orang percaya harus belajar berjaga-jaga dan berdoa. Sebelum kita siap memperhatikan setiap pelajaran ini, kita harus terlebih dahulu memperhatikan pengajaran Alkitab yang hakiki tentang pencobaan. Di dalam Alkitab kita melihat 2 jenis pencobaan yang berbeda. Ada jenis pencobaan yang baik yang dipakai oleh Allah, ada jenis pencobaan yang jahat yang dipakai oleh iblis. Pencobaan itu bagaikan sebilah pisau. Pisau bisa dipakai untuk tujuan yang baik atau untuk tujuan yang jahat. Dan benda ini bisa digunakan untuk mengiris makanan atau menggorok leher manusia. Kita lanjut Pak Andi Halim. Ya sudah. Oke. Jadi pergantian judul kita berhenti. Oke, saudara. Jadi saya akan mereview kembali ya pembahasan kita. Jadi di sini kan dikatakan, Oke. Jadi para murid merasa aman. Sekalipun bahaya yang mengintai begitu dekat. Nah, saya sudah membahas ya. Orang yang merasa aman itu berbahaya. Karena kita mengajarkan kepada saudara dan saya, kita ini bukan bukan menjalani hidup ini dengan enak-enak, dengan santai-santai, dan rileks-rileks, menikmati hidup untuk kesenangan diri kita sendiri. Nah, itu suatu konsep Kristen yang salah. Ya. Memang ada orang bilang, ya hidup itu santai-santai sajalah, jangan terlalu serius. Ya, kalau terlalu serius nanti cepat mati. Lebih enak santai, tenang, damai, aman, ya kan? Itu kan lebih awet umurnya katanya. Tapi kalau tegang terus, stres terus, ya cepat mati nanti. Ya, jadi ada orang-orang yang punya pandangan seperti itu sehingga mungkin bagi dia yang terbaik dalam hidupnya adalah kalau dia merasa aman. Kalau dia hidup tenang-tenang, nyaman-nyaman, enjoy saja, enak-enak, itu ya. Santai-santai, tentram, nggak ada masalah, nggak ada musibah, nggak ada penyakit, nggak ada ancaman, ya semuanya oke-oke aja. Nah, itulah hidup yang paling enak dan paling dinikmati. Ya, saya dulu sih juga pernah punya pikiran seperti itu, tapi setelah saya merenungkan dan mempelajari firman, ya, merenungkan arti hidup Kristen itu apa, panggilan seorang
murid Kristus itu apa. Saya baru menyadari bahwa menjadi orang Kristen itu tidak mungkin santai-santai, enak-enak, nyaman-nyaman, menikmati hidup untuk diri sendiri, ya, kenikmatan hidup, lalu rileks-rileks, ya, hanya ya main-main saja, kerjaannya cuma ya itu tadi, enjoy aja. Nah, ternyata tidak, ya. Hidup Kristen itu adalah hidup yang penuh dengan peperangan. Jadi Anda sudah berperisa posisi salah kalau Anda punya konsep menjadi Kristen adalah hidup enak-enak dan nyaman-nyaman. Perisa posisi yang benar, yang Alkitab katakan adalah menjadi orang Kristen adalah kita sedang berperang. Nah, orang berperang itu kan tidak mungkin santai, tidak mungkin enak-enak, dan tidak mungkin nyaman-nyaman, ya kan? Coba saudara kalau dalam suasana berperang, saudara bayangkan jadi prajurit-prajurit yang sedang dalam medan peperangan. Apakah prajurit itu enak-enak aja, nyaman-nyaman aja, santai-santai aja? Nggak mungkin kan? Mereka dalam suasana perang, kecuali sudah damai. Ya. Nah, peperangan, suasana peperangan dalam iman Kristen itu tidak pernah selesai. Dari awal manusia jatuh dalam dosa, peperangan itu sudah dinyatakan oleh Allah. Ya, itu dari awal loh ya. Dari awal manusia jatuh dalam dosa, peperangan itu sudah dinyatakan oleh Allah, dikumandangkan oleh Allah. Bahwa keturunan si ular dan keturunan perempuan itu akan terus-menerus bermusuhan. Sampai hari ini, ya, biarpun Kristus juga sudah datang dan sudah memenangkan boleh dikatakan memenangkan musuh yang terbesar yaitu maut. Tapi suasana perang itu nggak pernah selesai. Nah itu. Jadi dalam suasana yang seperti ini, suasana bahaya yang seperti ini, lalu Anda merasa aman, itu yang paling bahaya. Orang yang dalam kondisi paling bahaya adalah merasa aman dalam keadaan bahaya. Ya, saya pernah baca satu buku yang menulis tentang bom Hiroshima dan Nagasaki yang dijatuhkan ya tahun 1945. Nah, waktu itu digambarkan bahwa orang-orang Jepang yang di kota Nagasaki, Hiroshima itu, mereka santai-santai aja. Mereka tidak pernah menyangka bom itu akan jatuh. Nah, mereka menjalankan hidup sebagai ya tenang-tenang, aman-aman, nyaman-nyaman. Ya, waktu itu pesawat yang membawa bom atom itu tidak terdeteksi oleh Jepang. Dan tidak ada warning, awas. Tidak pernah ada peringatan, awas. Ada pesawat musuh yang akan menyerang kita. Tidak ada peringatan sama sekali. Tenang aja. Wah, itu tiba-tiba bomnya jatuh dan meledak secara dahsyat luar biasa, dan saking hebatnya, dahsyatnya bom itu, Jepang menyerah tanpa syarat. Ya itu kondisi manusia yang merasa aman tapi dalam bahaya yang besar. Nah, saudara jangan terkecoh oleh iblis
Ya, kita selama ini sudah membahas satanologi. Jangan terkecoh oleh iblis dan kita kemudian menganggap semua aman-aman saja. Itu sudah tipuan iblis. Orang yang merasa aman sudah tertipu oleh iblis. Dan nasihat Alkitab sudah sangat jelas, berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ya, ini kata berjaga-jagalah dan berdoalah ini bukan hanya untuk waktu itu aja. Karena waktu itu kan Tuhan Yesus sedang di Taman Getsemani. Dan Tuhan Yesus mengalami pergumulan yang amat sangat berat. Dan Tuhan Yesus juga mengajar murid-muridnya untuk berjaga-jaga dan berdoa. Tapi ya akhirnya murid-muridnya tertidur semua. Ya, ini menunjukkan kelemahan kedagingan manusia. Ya, manusia merasa aman, tentram, ya tidur aja toh. Memang nggak ada apa-apa kok. Nggak ada masalah, ya tidur aja. Itulah murid-murid Tuhan Yesus yang tidak waspada, tidak tahu bahwa sebentar lagi akan terjadi pencobaan yang berat. Ya. Nah, itulah peringatan untuk saudara dan saya. Nah, lalu penulis buku ini yaitu John Owen memberikan 3 poin atau 3 pelajaran yang sangat hakiki yang perlu dipelajari dengan seksama. Ya, saya akan tegaskan kembali poin-poin yang tadi sudah dibacakan. Yang pertama, yaitu setiap orang Kristen harus terus-menerus berjaga-jaga dan waspada terhadap pencobaan. Ya, karena iblis itu kan, keinginan iblis itu kan jelas satu hal, yaitu anak-anak Tuhan. Ya, target iblis itu adalah anak-anak Tuhan akan binasa. Ditargetkan untuk binasa oleh iblis. Ya, sebelum binasa tentunya mereka akan dicobai dan diharapkan dalam cobaan itu anak-anak Tuhan jatuh dan setelah jatuh akhirnya meninggalkan Tuhan dan binasa. Itu targetnya iblis. Dan Alkitab mengajarkan saudara dan saya untuk tidak apa-apa, tenang aja, enggak ya. Alkitab tidak mengajarkan saudara dan saya tenang-tenang aja. Meskipun memang ada sisi nanti kita bisa pelajari ketenangan kita itu ketenangan yang bagaimana. Tapi lepas dari tadi masalah ketenangan, Alkitab itu mengajar saudara untuk berjaga dan berdoa. Tapi spirit berjaga dan berdoa ini apa? Nah, itu yang nanti saya akan makin mendalami kebenarannya. Lalu dikatakan kamu kalau tidak berdoa dan berjaga-jaga, kamu bisa jatuh ke dalam pencobaan. Jatuh pencobaan itu di sini ditulis berarti mengalami pencobaan yang paling kuat dan berbahaya. Ya, maksudnya mungkin paling kuat itu adalah untuk mau menjatuhkan kita. Berbahaya itu untuk kita mengalami pencobaan yang membuat kita jatuh, akhirnya meninggalkan Tuhan. Itu berbahaya. Ya, meskipun di satu sisi lain kita percaya pada yang namanya providensia Allah. Tapi di sisi lain kita mengajarkan kita bertanggung jawab. Jadi kita tidak pernah mengajarkan anak Tuhan santai-santai aja karena percaya providensia Allah. Ya sudah, enggak usah berdoa, enggak usah berjaga-jaga, ya santai-santai aja. Nah, itu juga sudah tipuan iblis. Bahwa Tuhan justru mengajarkan kita berjaga-jaga dan berdoa. Waspada. Oke, yang ketiga, ya, agar tidak dicelakai oleh pengalaman dicobai semacam itu.
Orang percaya harus belajar berjaga-jaga dan berdoa. Ya, ini nyambung ya semuanya. Jadi kita ya supaya jangan jatuh atau jangan dicelakai, ya harus belajar berjaga-jaga dan berdoa. Nah, jadi selanjutnya dikatakan sebelum kita siap memperhatikan setiap pelajaran ini, kita harus terlebih dahulu memperhatikan pengajaran Alkitab yang hakiki tentang pencobaan. Jadi bagaimana berjaga-jaga, bagaimana berdoa, bagaimana supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Nah, kita mempelajari dulu hakikat pencobaan. Ya, pencobaan itu apa sih? Gitu. Di dalam Alkitab kita melihat ada dua jenis pencobaan yang berbeda. Ada jenis pencobaan yang baik yang dipakai oleh Allah dan ada jenis pencobaan yang jahat yang dipakai oleh iblis. Nah, ini saya juga sudah bahas ya, bahwa kita ini mulai pencobaan itu dari dua sisi, yaitu dari sisi Allah dan dari sisi iblis. Ya, kalau ada orang bilang Allah tidak pernah mencobai, karena Alkitab juga bilang bahwa Allah tidak mencobai dan tidak dicobai, itu artinya tidak mencobai dengan maksud jahat. Allah tidak pernah mencobai Anda dan saya dengan maksud jahat. Tapi kalau iblis mencobai, itu iblis mencobai dengan jelas-jelas maksudnya adalah untuk membinasakan anak-anak Allah. Jadi dalam hal ini sebetulnya pencobaan juga, artinya juga pencobaan. Tapi orang akhirnya lebih suka membedakan dua jenis pencobaan itu, yaitu satunya ujian, dinamakan ujian, satunya dinamakan pencobaan. Tapi sebetulnya intinya sama-sama mengalami pencobaan. Cuma dengan kata ujian itu mungkin lebih bisa dipahami maksud daripada pencobaan. Ya, yaitu maksud baik daripada Allah. Jadi ini di sini penulis membuat ilustrasi tentang pisau yang bisa dipakai untuk mengiris-ngiris buah dan pisau yang dipakai oleh penjahat. Ya, tentunya pisau itu sendiri adalah alat yang bisa dipakai untuk kebaikan dan bisa dipakai untuk kejahatan. Nah, saya juga pernah memberikan ilustrasi pisau ini. Jadi saya sendiri belum pernah membaca ilustrasi yang dipakai oleh John Owen, tapi saya sendiri dari dulu sudah pakai ilustrasi pisau itu bisa dipegang dokter dan bisa dipegang maling atau perampok. Jadi pisau kalau dipegang dokter untuk mengoperasi pasiennya, nah tentunya tujuan daripada dokter memegang pisau itu adalah untuk kebaikan. Mengoperasi untuk kebaikan pasiennya. Sedangkan maling kalau pegang pisau itu jelas-jelas berbahaya sekali maling memegang pisau karena ingin membunuh mangsanya, ya kan, membunuh orang yang mungkin memerkoi dia dan menghalangi dia untuk bisa sukses dalam mau mencuri. Oke. Nah, dikatakan di sini juga pencobaan baik yang Allah gunakan ada kalanya Alkitab menggunakan istilah pencobaan dalam arti suatu ujian. Nah, itu tadi, ujian. Jadi seperti Abraham diuji oleh Allah, itu juga ditulis pencobaan kok. Ya. Coba dibaca itu, Kejadian 22 ayat 1. Kejadian 22 ayat yang pertama. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya.
Tuhan. Nah, Allah mencoba Abraham. Ya, memang mungkin dalam bahasa Inggrisnya juga bisa diterjemahkan macam-macam, ya. Kalau saya baca dari Revised Standard Version itu, God tested Abraham, tested, dites gitu ya. Ya, dites atau diuji begitu. Kalau dari American Standard Version, God did prove Abraham. Proof, ya, proof itu apa itu? Membuktikan atau ya menguji lah, begitu ya. Proof. Nah, jadi ini macam-macam ini terjemahannya. Dalam terjemah lama sama ya. Terjemahan lama. Kemudian daripada segala perkara yang tersebut itu, maka dicobai Allah akan Ibrahim. Dicobai. Ya, jadi ini nggak terlalu penting kita untuk membahas tentang istilah dicobai atau diuji, tapi jelas maksudnya berbeda. Kalau Allah mencoba itu maksudnya adalah untuk kebaikan, sedangkan iblis mencoba dengan tujuan untuk membinasakan. Ya, dan dengan satu atau lain cara semua orang percaya diperhadapkan pada cobaan dan ujian. Coba kita baca dari Yakobus 1 ayat 2, silakan. Yakobus 1 ayat yang kedua, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, ini. Saya dulu baca ayat ini nih agak bingung ya. Orang jatuh dalam pencobaan kok disuruh bahagia. Tapi ternyata yang dimaksud jatuh dalam cobaan itu pada saat kamu mengalami pencobaan, bukan jatuh, artinya jatuh dalam dosa, bukan. Tapi kamu masuk dalam pencobaan. Berbahagialah. Ya, kenapa berbahagia ya? Karena justru melalui pencobaan itu kamu dilatih. Dan kamu diuji. Diuji itu supaya apa? Supaya naik kelas kan. Perlu ada ujian untuk naik kelas. Kalau orang mau naik kelas tapi nggak mau ujian itu gimana? Ya nggak benar kan? Harus naik ujian. Nah, ada ayat lain lagi, 1 Petrus 1 ayat 6. Coba tolong. 1 Petrus 1 ayat 6. 1 Petrus 1 ayat yang ke-6. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ya, jadi sama ya, hampir sama. Kita mengalami berbagai-bagai pencobaan. Jadi orang Kristen dengan kata lain apa? Kesimpulannya. Dengan kata lain, orang Kristen itu tidak pernah lepas daripada pencobaan. Bahkan dikatakan supaya bergembira. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Bergembiralah. Tapi berduka cita. Aneh kan? Orang dalam keadaan berduka cita, tapi disuruh bergembira. Ya, ini adalah suatu hal yang ya tentunya adalah suatu maksud Allah. Ya, kita sudah sampai kepada ini judul yang berikutnya ya. Silakan dibaca berikutnya, Yusak, untuk jenis pencobaan itu.
jenis pencobaan baik yang Allah gunakan ada kalanya kita menggunakan istilah pencobaan dalam arti suatu ujian. Abraham diuji oleh Allah sesuai di Kejadian 22 ayat yang pertama tadi. Dan dengan satu atau lain cara, semua orang percaya diperhadapkan pada cobaan dan ujian. Misalnya di Yakobus 1 ayat yang kedua dan 1 Petrus 1 ayat yang ke-6. Ada dua hal penting yang harus diperhatikan tentang ujian-ujian tersebut. Yang pertama, tujuan Allah mengirimkan ujian. Ujian menolong orang percaya mengetahui kesehatan rohaninya. Ada kalanya pengalaman diuji akan menunjukkan kepada orang percaya karunia-karunia rohani yang Allah sedang kerjakan di dalam hidupnya. Ujian yang Allah berikan terhadap Abraham memperlihatkan kekuatan imannya. Kadang sebuah ujian akan menunjukkan kepada orang percaya kejahatan-kejahatan di dalam hatinya yang sebelumnya tidak pernah diketahuinya. Allah menguji Hizkia dan menyingkapkan kepadanya kesombongan hatinya di 2 Tawarik 32 ayat yang 31. Dan ada kalanya orang percaya perlu didorong dengan melihat karunia-karunia rohani yang berkarya di dalam kehidupan mereka. Pada saat-saat lain, orang percaya perlu dibuat rendah hati dengan mempelajari kejahatan-kejahatan hati mereka yang tersembunyi. Allah memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini dengan memakai ujian-ujian yang sesuai. Ya, sampai di situ dulu. Ya, ini lebih lanjut ya. Kita makin diperjelas dengan maksud daripada pencobaan. Ya, kalau kita menyadari bahwa jelas dengan demikian, pencobaan itu bukan kebetulan. Dan pencobaan itu bukan di luar rencana Allah. Dan kalau kita sudah mempelajari yang namanya providensia Allah, bahwa pencobaan itu entah dari Allah, entah dari iblis, semuanya dalam kontrol Allah. Semuanya dalam kendali Allah. Baik itu pencobaan dari setan maupun pencobaan dari Allah, semuanya ada dalam kendali Allah. Jadi tidak ada yang di luar kendali Allah. Tidak ada yang di luar kontrol Allah. Tidak ada pencobaan Allah itu bisa kecolongan atau kebobolan atau Allah tidak waspada sehingga anak Tuhan dicobai iblis tanpa pengetahuan Allah atau tanpa izin Allah atau tanpa perlindungan dari Allah. Itu tidak mungkin. Jadi di sini kalau kita lihat tadi yang kita bahas itu, bahwa pencobaan ini semua di dalam kendali Allah dan itu diberikan dengan adanya maksud dan tujuan Allah. Pencobaan itu. Oke. Jadi kalau kita sadar seperti ini, kita itu mengalami pencobaan apapun, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya sendirian dicobai. Sampai tersesat, sampai binasa itu tidak mungkin. Nah, lalu kalau begitu buat apa tujuan daripada pencobaan itu atau ujian itu? Nah, ini dibahas oleh buku ini ya. Jadi yang pertama, kita bahas dulu bagian yang pertama dan bagian A ini. Tujuan Allah mengirimkan ujian. Itu entah ujian itu memang dari Allah sendiri atau dari setan, sebetulnya itu sama. Karena semuanya harus melalui Allah. Ya, setan tidak mungkin bisa mencobai saudara dan saya kalau Tuhan tidak mengizinkan. Itu prinsip reform yang sangat jelas dan tegas. Sekali lagi, setan tidak mungkin bisa mencobai Anda dan saya kalau tidak melalui izin Allah. Sekali lagi, setan tidak akan bisa mencobai saudara dan saya kalau tidak ada izin dari Allah.
Nah, kalau ada izin dari Allah, setan mencobai kita. Tentunya juga ada maksud Allah di balik mengizinkan setan mencobai Anda dan saya. Berarti semua itu ada maksud Allah. Baik Allah sendiri yang menguji, maupun setan yang mencobai, semua ada maksud Allah di balik semua peristiwa. Nah, itu yang kita harus percaya. Ya, kita benar-benar percaya hidup kita itu ada di tangan Tuhan. Semua peristiwa terjadi juga ada di dalam pemeliharaannya. Oke? Nah, dengan ujian ini menolong orang percaya mengetahui kesehatan rohaninya. Wah, ini bagus sekali kalimatnya ya, mengetahui kesehatan rohaninya. Orang kalau nggak pernah dicobai mungkin nggak tahu kondisi dia itu sehat atau nggak sehat. Tapi begitu dia mengalami pencobaan itu atau ujian itu, dia baru tahu, oh ternyata levelku baru sekian. Ya, banyak orang yang mengalami seperti itu kan. Jadi waktu dia sudah mengalami pencobaan dan dia down sekali, dia benar-benar mungkin ketakutan, dia kecewa, dia sedih, dia menangis, dia protes sama Tuhan. Akhirnya dia baru tahu, oh level imanku itu baru sekian. Ternyata aku ini nggak ada apa-apanya ya. Aku ini begitu kena pencobaan seperti ini, langsung aku sudah goyah, sudah goncang, sudah kacau semua. Nah itu kondisi manusia yang sebenarnya. Jadi melalui peristiwa ini Tuhan mau menyatakan satu kondisi kesehatan kita. Oke? Nah, seperti ujian yang Allah berikan terhadap Abraham memperlihatkan kekuatan imannya. Nah, ini saya terus terang agak mengoreksi ya. Mengoreksi. Karena bukan ujian yang Allah berikan itu memperlihatkan kekuatan iman Abraham, tapi ujian yang diberikan Allah kepada Abraham itu supaya Abraham makin dikuatkan dan diteguhkan imannya. Bukan ini loh kehebatan Abraham yang imannya sangat kuat. No. Abraham bukan Superman. Abraham bukan orang hebat yang bisa membuktikan kekuatan imannya. Tidak. Tapi ujian terhadap Abraham ini justru untuk menguatkan dan meneguhkan Abraham untuk percaya kepada janji Allah. Ya. Nah, kalimat berikutnya, kadang sebuah ujian akan menunjukkan kepada orang percaya kejahatan-kejahatan di dalam hatinya yang sebelumnya tidak pernah diketahuinya. Nah, ini benar ini, bahwa melalui pencobaan atau ujian itu kita sadar kita ini ternyata manusia yang sama sekali nggak layak dan sama sekali penuh dengan kejahatan hidup kita ini. Melalui ujian itu kita sadar betapa egoisnya aku, atau betapa dangkalnya aku, betapa sempitnya pemikiranku, ya, betapa konyolnya aku ini menjalani hidup yang sudah meninggalkan Tuhan begitu lama dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ditulis lagi di sini Allah menguji Hizkia dan menyingkapkan kepadanya kesombongan hatinya. Nah, ya kan? Jadi ditunjukkan bahwa manusia itu begitu bobrok. Kalau ini saya aminkan. Tapi kalau mau menunjukkan kehebatan manusia, no. Manusia sama sekali tidak ada kehebatan. Manusia kalau bisa tetap beriman itu adalah anugerah Allah, bukan karena kehebatannya.
Ada kalanya orang percaya perlu didorong dengan melihat karunia-karunia rohani yang berkarya di dalam kehidupan mereka. Nah, kalau ini ya, jadi supaya manusia itu sadar melalui pencobaan-pencobaan itu bahwa Allah itu selalu memberikan anugerahnya. Ya, itu bukan karya saya, itu bukan kehebatan saya, tapi itu hanya penyertaan Allah, pemeliharaan Allah. Kalau Allah tidak memelihara saya sudah hancur berantakan. Nah, ini satu pelajaran dari kalimat ini, bahwa orang percaya perlu didorong untuk melihat karunia-karunia rohani yang berkarya dalam kehidupan mereka. Artinya ya tentunya anugerah Tuhan kan yang memberikan dia karunia rohani. Pada saat-saat lain orang percaya perlu dibuat rendah hati. Ya, kalau ini menurut saya bukan saat-saat lain, selalu orang percaya perlu dibuat rendah hati dengan mempelajari kejahatan-kejahatan hati mereka yang tersembunyi. Ya, kita ini sebetulnya secara de facto-nya kita ini orang bobrok, orang berdosa, orang egois, orang sombong, orang munafik, orang yang oportunis mungkin, ya toh, dan seterusnya itu harus disadari. Allah memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini dengan memakai ujian-ujian yang sesuai. Oke, sampai di sini penjelasan saya, dan biarlah ini juga boleh menguatkan dan meneguhkan kita dalam menghadapi pencobaan-pencobaan, dan akan diteruskan minggu depan. Baik, untuk para pendengar yang terkasih, Anda juga bisa bergabung ya melalui WhatsApp di 081357901628, 081357901628, atau bisa lewat live chat di live YouTube kami di Sri Spasi Ngagel. Satu pertanyaan Pak Andi, kan Pak Andi di awal tadi sempat membicarakan mengenai kalau hidup kita itu seperti berperang, ya, nggak santai-santai. Nah, misalnya kalau kita di posisi yang lagi santai, lagi nih, apakah ada kayak, aku tak nyari cobaannya Tuhan? Atau gimana? Kalau kita di posisi yang santai seperti itu, apa sih yang harus kita lakukan, Pak Andi? Baik, ya, pertanyaan bagus. Jadi kita ini kan hidup itu ya pernah santai, ya kan? Ya, Relax, atau kita berrekreasi, ya, atau nonton film, video, dan sebagainya. Itu hal seperti itu saya umpamakan seperti ini, bahwa pada saat saya melakukan sesuatu, saya tidak melupakan status saya sebagai anak Allah. Pada saat saya melakukan segala sesuatu, saya tidak melupakan bahwa saya ini adalah prajurit Kristus. Meskipun waktu itu saya kelihatannya santai, tapi saya tetap dalam suasana waspada. Ya, misalnya gini. Saya sedang misalnya diundang dalam suatu acara. Acara itu acara pesta, ulang tahun, dan sebagainya. Lalu dalam pesta itu saya datang sendirian karena yang diundang saya, dan itu teman saya. Lalu dalam pesta itu banyak. Ya, ini kalau ceritanya saya itu masih pemuda gitu ya, bukan pemuda, maksudnya sudah menikah, tapi umurnya masih ya muda begitu ya. Lalu saya waktu itu ketemu teman-teman cantik gitu ya, teman-teman cantik di pesta itu, dan saya bergaul dengan wanita-wanita itu yang cantik itu. Dan apakah pada saat saya bergaul dengan wanita-wanita cantik itu, saya lupa bahwa saya ini sudah punya istri. Bahwa saya itu harus menjaga diri saya, jangan sampai saya itu dalam pergaulan saya itu lupa diri gitu.
lupa daratan lah istilahnya, lupa daratan. Nah, saya tetap harus ingat bahwa saya itu adalah, saya sudah punya istri, dan saya seorang suami, dan saya harus punya tanggung jawab. Nah, itu yang saya maksud tadi, bahwa harus waspada dan berjaga-jaga. Jadi pada saat kita santai pun, dalam saat kita rileks pun, kita tetap harus sadar, aku adalah murid Kristus, aku adalah prajurit Kristus, aku dalam hidupku ini sepenuhnya aku sedang berperang melawan kuasa-kuasa kegelapan. Jadi nggak pernah lepas itu. Makanya sebagai orang Kristen itu juga ada satu hal yang saya pernah menjelaskan ya, bahwa misalnya berdoa. Di Alkitab tuh kita diajarkan berdoa, tapi berdoanya itu berdoa, ada yang berdoa dalam waktu-waktu tertentu, dan ada berdoa senantiasa tak putus-putusnya. Nah, jadi dalam keadaan rileks pun, dalam keadaan santai pun, saya tetap berdoa. Artinya tetap berdoa itu apa? Tetap menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup saya. Tetap menyadari bahwa saya adalah seorang murid Kristus yang dipanggil untuk menjalankan misi kerajaan Allah dalam hidup saya. Nah, itu tidak boleh lupa itu. Apapun yang kita kerjakan, kita tidak boleh lupa. Ya. Dan manusia memang seringkali lupa kan. Iya. Manusia seringkali lupa, makanya perlu diingatkan. Saudara dan saya bisa khilaf. Kita bisa khilaf. Itu namanya khilaf, itu lupa. Lupa akan panggilan dirinya, lupa akan statusnya, lupa akan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, itu orang khilaf. Dan orang khilaf ini memang perlu diingatkan dan untuk kembali kepada jalan yang sebenarnya. Setiap orang pasti pernah khilaf, pasti pernah jatuh, ya pasti ada kelemahan dan kekurangan dalam hidupnya, tapi dia harus kembali kepada jalan dan panggilan Tuhan. Itu. Oke? Di WhatsApp ada yang bergabung dari Priscilla. Salam Pak Andi. Daud sedang bersantai di Soto ketika jatuh dalam pencobaan. Apakah itu contoh yang tepat? Terima kasih. Yes, contoh yang tepat. Daud waktu itu khilaf. Daud waktu itu lupa panggilannya, lupa statusnya, ya, lupa bahwa dia adalah anak Allah yang harus taat kepada Tuhan. Dan dia hilaf. Dia akhirnya yaitu jatuh ke dalam pencobaan. Tapi ada tapinya. Di dalam Daud mengalami kejatuhan itu, Daud akhirnya belajar apa? Sadar diri bahwa dia adalah orang yang begitu bobrok di mata Allah. Itu pelajarannya. Kalau nggak ada pelajaran itu, Daud nggak pernah merasa dirinya begitu bobrok di mata Allah. Daud merasa orang yang begitu baik, begitu suci, begitu sukses, begitu hebat, sehingga dia layak untuk sombong. Maka orang sombong itu akan dijatuhkan Tuhan. Kalau dia anak-anak Tuhan ya. Kalau Tuhan mengasihi dia anak Tuhan, dia sombong, Tuhan akan jatuhkan. Tuhan tidak akan biarkan anak Tuhan terlena dalam kesombongan dan tenggelam dalam kesombongan. Tidak. Tuhan hajar sampai habis. Maksudnya sampai habis itu sampai kembali ke jalan Tuhan. Ya, sampai habis keakuannya dan kesombongannya. Oke, itu. Kalau ngobrol tentang yang namanya kesombongan, Pak, apakah sesuai yang dikatakan bahwa orang percaya perlu dibuat rendah hati dengan mempelajari kejahatan-kejahatan hati mereka yang tersembunyi? Apa kaitan rendah hati dengan mempelajari kejahatan-kejahatan hati ini, Pak? Oh iya, sangat erat hubungannya ya.
Kalau kita sadar kita ini orang jahat, baru kita ngaku kan bahwa kita ini tidak ada jasa di hadapan Tuhan. Tidak ada, kita tidak bisa membusungkan dada kita di hadapan Tuhan. Ini loh Tuhan, aku orang hebat. Ini loh aku orang berjasa kepadamu. Ini loh aku sudah memiutangi Tuhan. Ya, nah, itu jelas. Tidak ada orang bisa menyombongkan diri di hadapan Allah. Kalau Tuhan sudah bukakan kebobrokannya. Sama seperti Daud itu. Mana bisa Daud setelah dia jatuh dalam dosa, dia sombong sama Tuhan. Tidak bisa. Dia cuma bisa, aduh Tuhan, aku sama sekali orang nggak layak. Aku orang berdosa. Aku patut dibinasakan. Itu. Jadi, ya akhirnya dihajar sampai menyadari dirinya bukan orang yang benar di hadapan Allah. Seperti itu. Oke. Ya. Jadi kalau dari Pak Andi bilang, silakan Pak Elia. Ya, mumpung belum lewat waktunya, ini sudah lagi 2 menit ya. 5 menit, 4 menit. 5 menit. Di rumah saya 2 menit. Gini Pak, kita kalau jahat terus dipukul sama Tuhan dengan pencobaan untuk mengingatkan, it's okay Pak. Tapi kita yang tanda kutip tidak berbuat jahat, baik dalam pergaulan, baik dalam rumah tangga, baik dalam studi, tidak selingkuh di kampus, bla bla bla, tidak. Tapi baik dan sudah lulus. Tapi setelah lulus tidak dapat pekerjaan. Saya khawatir anak saya begitu, Pak. Bagaimana mengatasi? Saya itu tidak berbuat yang tidak baik. Oke. Bagaimana, Pak? Saya jawab ya. Jadi jelas kalau menurut prinsip kembali kepada Alkitab, tidak ada orang yang baik di mata Allah. Dan semua orang perlu dididik oleh Allah atau dihajar oleh Allah untuk naik kelas. Jadi jangan merasa saya sudah baik dan saya sudah orang yang tidak perlu dihajar Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang boleh merasa Tuhan tidak sepatutnya menghajar saya. Jadi kita harus bersyukur kalau Tuhan menghajar saya, karena itu adalah bukti kasih-Nya. Jadi melalui segala pencobaan-pencobaan, entah itu kesulitan, entah itu hambatan, entah itu sakit penyakit, entah itu apapun, Tuhan sedang menghajar saya untuk saya boleh naik kelas dan makin berkualitas hidup saya. Nah itu, jadi secara umum sih nggak ada orang yang benar-benar baik, tidak punya cacat, tidak punya kelemahan, tidak punya kekurangan, sehingga tidak perlu diajar Tuhan. Tidak ada itu. Makanya ada orang yang begini, waktu diajar Tuhan, dia selalu tanya sama Tuhan, Tuhan salahku apa Tuhan? Kok Tuhan menghajar aku? Nah, orang yang seperti itu, orang yang tidak pernah merasa bersalah. Padahal kalau mau dihitung-hitung salahnya, pasti banyak. Mana ada orang tidak ada salahnya? Ya, mana ada orang tidak ada kelemahannya? Mana ada orang yang sempurna di mata Allah? Tidak ada. Semua anak Tuhan perlu diajar dan dididik. Oke? Jadi kalau untuk mengatasi rasa, aku kan sudah S1, S2, mungkin S3 gitu ya. Terus mau turun ke pekerjaan yang rendah, yang tidak di stratanya, dilema batin ini harus kita bisa atasin ya. Begitu maksudnya. Oh ya, itu saya sudah sharing kemarin. Yaitu pimpinan Roh Kudus ke arah negatif. Tapi mungkin tidak di RMC ya. Saya lagi bawakan renungan di alumni waktu itu. Judulnya adalah pimpinan Roh Kudus ke arah negatif. Yaitu waktu Yesus dicobai. Nanti di RMC harus diangkat lagi Pak, biar kita bisa dapat pelajaran. Thank you. Baik. Oke, karena waktu yang sudah mendekati akhir, saya persilakan untuk Pak Andi Halim untuk menutup ya, mungkin ada kesimpulan dan bisa ditutup dalam doa. Ya, puji Tuhan saudara ya. Kita dapat peringatan-peringatan hari ini tentang pencobaan.
Kiranya kita boleh dikuatkan dan diteguhkan menghadapi segala pencobaan dengan tetap percaya kita sebagai anak-anak Tuhan. Ini adalah justru pencobaan itu adalah bukti kasih sayang Tuhan bagi saudara dan saya. Kalau saudara dan saya tidak dikasih Tuhan, ya tidak akan mulai pencobaan atau malah tambah dibiar-biarin. Tuhan begitu mengasihi Anda dan saya. Tuhan memberkati kita semua dan mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena anugerah-Mu. Kami bersyukur karena melalui pencobaan-pencobaan ini kami makin menyadari siapa diri kami di hadapan Allah. Kami bersyukur untuk buku yang Tuhan sudah anugerahkan sehingga kami juga boleh mempelajarinya bersama. Terima kasih untuk seorang yang namanya John Owen yang Tuhan sudah pakai dia untuk menjadi hamba-Mu yang menjadi saluran berkat melalui buku ini. Kami serahkan doa kami serahkan seluruh pendengar radio RMC, baik di Zoom, di YouTube, di aplikasi radio, dan di website. Tuhan berkati semuanya, dan Tuhan berkati juga rekan-rekan di studio untuk bisa dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.